Perkenalkan, kami dari Al Huda TV ingin mewawancarai Bapak sebagai Ketua Yayasan Purnabakti Ganesha. Tujuannya apa sih Pak? Atau motivasinya apa sih Pak dibentuk Yayasan Purnabakti Ganesha? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak dari Al Huda TV melakukan wawancara kami tentang berdirinya Yayasan Harmoni Purnabakti Ganesha. Di Yayasan Harmoni Purnabakti Ganesha ini didirikan oleh para pensiunan Institut Teknologi Bandung yang tentu saja mereka berharap bahwa yayasan ini bisa menjadikan suatu wahana untuk tempat bersilaturahmi, bisa menyampaikan gagasan, baik itu aspirasi maupun inspirasi, bisa menjadikan motivasi untuk bergerak lebih lanjut dalam bentuk aktivitas dalam bentuk program, supaya setelah pensiun itu mereka tidak berhenti beraktivitas di situ saja. Jika mereka setelah pensiun dari kegiatan secara formal, dari pensiun kedinasannya yang sudah berbakti di Institut Teknologi Bandung selama 30 tahun, mereka berhenti, jangan berhenti begitu saja. Karena kalau sudah berhenti begitu saja, pikiran dan inspirasi itu berhenti, badan berhenti tidak bergerak, kemudian penyakit mudah datang karena badan sudah tidak seimbang lagi. Harapannya inspirasi dan aspirasi itu akan mengkristal dari sebuah ide-ide, kemudian bergerak lebih lanjut bahwa pensiun itu masih beraktivitas, kira-kira begitu. Oke, tentu dalam aktivitas ini kan ada program-program yang tadi disebutkan, yang tadi dijadwalkan. Kira-kira program-program apa yang sudah dan akan dikerjakan Pak? Ya. Baik, Yayasan Harmoni Purnabakti Ganesha itu misinya pertama adalah membangun kesejahteraan baik rohani maupun jasmani. Ya. Nah, dari misi tersebut kita melahirkan sebuah program-program sebagai turunannya dalam bentuk program yang sifatnya fisik maupun gagasan. Tentu program yang sifatnya gagasan itu bisa terlahir dari sebuah silaturahmi. Kemudian mereka bisa saling bertukar pikiran, mereka masih bisa bertukar gagasan. Sedangkan aktivitas fisik dalam menjalankan gagasan yang sifatnya ada dalam pikiran, aspirasi, itu bisa diimplementasikan dalam sebuah aktivitas-aktivitas. Nah, sekarang ini misalnya kegiatan silaturahmi sambil berolahraga. Kita lakukan olahraga di alam terbuka. Kita sudah melakukan kunjungan ke sebuah tempat wisata yang menarik, itu di Ciwidey misalnya begitu ya, sambil melakukan hiking yang tadinya mereka setelah pensiun berhenti beraktivitas, kita rangsang lagi untuk berolahraga. Itu yang visinya seperti itu Pak. Oke. Lalu gini, tadi kan berkaitan dengan masalah program yang real ya, yang telah kita target, yang telah kita susun lalu kita implementasikan. Itu selama ini program yang sudah kita implementasikan apa ya? Nah, karena kita ini kebanyakan para pensiunan itu sebagai individu yang sudah sepuh, mau berpikir apa lagi kecuali mereka melakukan kegiatan sambil beribadah, ya Pak ya? Betul. Antara yang sudah dikerjakan itu misalnya berbakti, mengadakan bakti sosial, melakukan khitanan massal. Ya. Kami
kegiatan aktivitas bakti sosial dalam kegiatan sunatan massal itu mempunyai target 100 peserta sunatan massal yang melibatkan warga setempat yang memang membutuhkan, dan kami bisa melakukan kegiatan tersebut untuk membantu mereka memecahkan solusinya. Ya. Dan kemarin kita sudah melakukan titanan massal itu dengan target 100, baru tertarget 30 orang. 30 ya. 30 orang. 30%-an ya. 30%. Mudah-mudahan kegiatan itu berlanjut di kemudian hari untuk sampai 100 orang, yang sasaran dan targetnya adalah keluarga besar para pegawai dan pensiunan Institut Teknologi Bandung serta warga setempat. Ya. Warga setempat. Alhamdulillah program kami itu mendapat dukungan dari berbagai kalangan, yaitu kalangan alumni SMA 3, kalangan alumni SMA 5 yang mereka kebetulan sudah menjadi dokter dan mereka memang antusias untuk melakukan bakti sosial. Mereka membantu kami, termasuk dalam suatu event kita bekerja sama dengan Kodam 3 Siliwangi. Ya. Di situ Dinas Kesehatan Kodam 3 Siliwangi berperan banyak membantu kami untuk pelaksanaan titanan massal. Jadi begitu, Pak. Lalu sekarang ini kan kita ada kegiatan pelatihan budidaya jamur, Pak. Ya. Itu memang sudah termasuk program yayasan kita, Yayasan Purna Bakti Ganesha. Memang gimana tuh, Pak? Apa ada program-program lain selain pelatihan sekarang seperti itu? Ya. Kami punya program-program, Pak. Selain pelatihan-pelatihan, kita juga punya kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya bakti sosial untuk pengumpulan pakaian bekas, bakti sosial layanan kesehatan kepada masyarakat. Tentu ini memerlukan waktu dan event yang lebih tepat lagi. Saat ini kita melakukan pelatihan budidaya jamur, yaitu bagaimana mengembangkan bibit dan mengembangkan budidaya jamur tiram yang diharapkan ini mampu mendorong motivasi para pensiunan untuk beraktivitas yang sifatnya bisnis ke depannya. Karena jamur tiram ini sesungguhnya memiliki prospek yang sangat bagus. Iya, Pak. Karena hampir-hampir para petani budidaya jamur itu sangat kekurangan pasokan untuk memenuhi permintaan. Apakah ini memang prioritasnya untuk para Purna Bakti ITB, Ganesha ITB, atau bisa untuk masyarakat sekitar atau masyarakat luar, Pak? Ya, kita untuk saat ini mencoba memenuhi prioritas dan keinginan para pensiunan dan para calon pensiunan ITB yang ingin merintis usahanya di bidang budidaya jamur. Insya Allah ke depan untuk tahapan yang berikutnya kita buka seluas-luasnya kepada para masyarakat yang berminat untuk bergabung. Oke. Yang terakhir, Pak, ini target Yayasan Budidaya Yayasan Ganesha ini melatih para Purna Bakti itu berapa orang rencana kita atau gimana itu, Pak? Ya. Kami tidak punya target yang spesifik dengan sebuah angka, tetapi kami menargetkan dari pelatihan ini akan muncul sebuah komunitas social entrepreneur dari pelatihan ini. Kemudian dari komunitas entrepreneur ini mendapatkan bimbingan dari para instruktur. Jadi nanti kita akan melahirkan sebuah social entrepreneur yang bergerak di bidang jamur ini, Pak. Kan begini, ini kan kita kalau nggak salah berdasarkan data kurang lebih 30 orang. 30 orang. Ya, dari 20 jadi 30. Nah, kira-kira setelah mereka dilatih itu berapa persen yang akan kita capai, yang ingin kita capai, mereka bisa mengembangkan usaha budidaya jamur, Pak? Kira-kira gitu. Apa bisa nggak terperkirakan seperti itu? Susah ya? Susah. Perkiraan angka ini akan menjadi susah karena targetnya global.
social entrepreneur tidak bisa melahirkan satu usaha atau dua usaha. Enggak, maksud saya gini, ini kan kita ngelatih kurang lebih 30 orang. Nah, keinginan kita, target kita ya, capaian kita inginnya itu 100% kan gitu. 100%. Mereka setelah mereka mendapat pelatihan, implementasikan di lapangan gitu kan Pak? Iya. Sehingga mereka tuh termotivasi untuk mengembangkan jamur kan begitu. Nah, kira kita setelah kita latih, itu kurna latihan itu gimana lanjutnya? Apakah kita selalu memantau atau kita misalkan membiarkan aja begitu para orang yang telah dilatih ini, Pak? Baik. Kami dalam pelatihan ini membagi daripada 4 kelompok. 4 kelompok ini dengan 4 instruktur, bagaimana mereka bisa berproses dari nol sampai bisa membuat bibit sendiri, kemudian bisa membuat media sendiri, kemudian sampai bisa melahirkan kelompok-kelompok tani di bidang budidaya jamur. Jadi kita dengan cukup 4 kelompok dulu, Pak. Oke. Nah, 4 kelompok ini nanti akan kita buatkan sebuah wahana usaha jamur sebagai kelompok sosial bidang jamur. Nah, mudah-mudahan dari 4 kelompok ini akan mendapatkan bimbingan dan usaha budidaya jamur. Nah, pasca pelatihan ini semoga saja kita bisa memproduksi budidaya jamur ini yang minimal bisa memenuhi kebutuhan internal, Pak. Terima kasih atas perhatian. Selamat, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Tadi saya dengar Bapak dari nol, bahkan basic juga bukan dari pertanian gitu Bayang, tapi sukses dalam berbisnis budidaya jamur gitu ya. Nah, kira-kira apa sih tujuan diadakan pelatihan untuk bapak-bapak dari para pegawai atau yang mau pensiun dari ITB ini? Nah, tujuannya untuk pelatihan ini adalah untuk para pensiunan, ya, para pensiunan di ITB. Mungkin ada yang berminat untuk mengembangkan pelatihan budidaya jamur ini. Iya, tentunya kalau saya dengar tadi Bapak menginformasikan bahwa proses pembudidaya jamur ini memakan waktu yang cukup agak lama gitu ya, dari 2010. Nah, itu apa sih namanya prosesnya itu, apa ada kendala-kendala yang berarti atau tidak ada kendala Pak sehingga Bapak sukses seperti sekarang ini? Kendala sih pasti ada, Bang. Nah, cuman kalau dari jamur itu saya bisa jelaskan, manajemennya harus baik karena modal jamur itu cukup besar, Pak. Cukup besar, tapi datangnya recehan, Pak. Iya, datangnya recehan. Nah, bagaimana kita harus mengolah recehan itu? Jangan sampai recehan itu habis gitu. Setiap hari habis. Misalnya kita dapat 1 juta, modal 1 juta, datangnya tuh cuma 75.000 gitu sehari. Tapi kalau misalnya kita memilih bagus, itu bisa terkumpul. Sekarang umur jamur 3 bulan. Ya. Terus kalau 3 bulan dikalikan 30 berarti 90. Ya, 90 dikalikan 75.000. Nah, itu. Nah, jadi harus pintar-pintar memanage keuangannya. Jangan sampai uang yang recehan itu tidak terkumpul. Karena jamur itu umurnya cuma 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, kita harus beli lagi log baru kan. Nah, itu terkuat. Nah, kunci kesuksesannya itu hanya di situ aja, Pak. Jadi harus bisa manage-nya ini. Manajemennya lah harus bagus itu.
Nah, kira-kira modal awal yang kira-kira harus disediakan. Bapak-bapak sebelum punya modal besar gitu ya, itu cukup dengan 30 juta gitu. Itu sudah punya 10.000 lot. Tapi dengan cara kan Bapak belum punya kubungnya, tempatnya. Jadi itu bisa mengontrak dulu. Bisa mengontrak, Bapak cari misalnya di sini, mengontrak, ada yang dikontrakan satu harga kontrakan itu dihitungnya per lot, per polybag. Nah, jadi ya per polybag kalau tidak salah dulu ya, mudah-mudahan sekarang juga masih per polybag itu 1 tahunnya 300 rupiah. Ya dulu setahun. Jadi kalau ibu punya 10.000 lot berarti 3 juta. Nah terus untuk pengisiannya kita bisa beli lot yang sudah jadi, ya, yang sudah jadi tinggal siap panen gitu. Jadi ibu dan bapak tinggal masukkan ke kubung yang sudah dikontrak itu. Di perawatan setelah panen nanti disiram kalau misalnya cerah. Kalau jam segini sudah hujan, biasanya sih kalau di saya nggak disiram. Karena untuk menjaga kadar air di jamurnya. Terlalu basah ya? Ya, terlalu basah. Karena kalau jamur terlalu basah, pengepul nggak mau nerima. Nah, itu faktor kedepannya juga ya cepat busuk juga. Setelah lulus langsung memutuskan untuk berbisnis pada waktu itu karena memang tantangannya bersaing dengan teman-teman sendiri yang pada kerja gitu kan. Apalagi agribisnis itu lebih senangnya untuk masuk ke perbankan karena memang kami belajarnya kebanyakan ekonomi, bukan belajar bisnis pertaniannya. Tapi konteksnya mungkin tentang pertanian ya, tapi kami lebih mahir mungkin dalam tanda petik belajar soal ekonominya gitu. Nah kebetulan pada waktu itu sebenarnya bermula dari waktu saya magang di Cianjur dulu. Saya magang di namanya Asa Agro Corporation, Bapak Ibu boleh cek. Itu perusahaan salah satu terbesar di Indonesia, di Jawa Barat. Tempatnya di Cianjur. Itu saya pun terkesima pada waktu di sana belajar. Itu satu hari di sana memproduksi 24.000 baglot per hari gitu. Panennya di sana waktu itu saya ngebantu sehari 2 ton panennya. Itu pasarnya hanya Jabodetabek saja. Itu belum cakupan yang lain-lain. Nah, itu agak penasaran sebenarnya sama si potensi jamur ini gitu. Nah, dari situ saya coba riset. Ya mungkin kalau di akademisi biasanya baca jurnal atau apa segala macam. Saya coba lihat-lihat. Ternyata menariknya jamur ini, kalau misalnya Bapak Ibu baca berita atau apa segala macam, cek di YouTube. Sebenarnya ini salah satu kenapa mungkin saya tertarik ya untuk berkecimpung. Mungkin nanti hubungannya dengan saya memulai usaha di sini adalah jamur ini jadi salah satu masa depan sebenarnya Bapak Ibu. Terlebih kan kondisi hari ini kan kondisi perubahan iklim segala macam. Nah jamur ini itu kalau Bapak Ibu buka di jurnalnya itu untuk nilai proteinnya itu paling besar di antara sayuran yang lain. Yang pertama, yang kedua, punten ini bisa novel salah nanti boleh dikoreksi aja. Untuk angka proteinnya paling tinggi di antara sayur yang lain. Meskipun jamur itu kan bukan sayur ya sebenarnya, tapi di Indonesia biar gampang kita klasifikasikan sebagai sayur aja. Yang kedua, untuk si jamur ini sendiri itu sangat-sangat mirip rasanya seperti ayam karena ternyata kalau dilihat di penelitiannya juga itu susunan asam aminonya mirip sama ayam. Nah makanya dari situ sangat bisa untuk dijadikan olahan. Nanti tinggal dipotong-potong ya, dipotong-potong seperti ini. Kita rebus masukkan ke dalam panci. Separuhnya kita masukkan. Nah setelah ini seperti ini kita rebus. Nah, nanti campurkan dextrose 20 gram. Agarnya pada seperti ini, harus padat si agarnya itu. Dipanaskan lagi sampai telah mendidih, baru masukkan ke dalam wadah atau botol pip. Kurang lebih 2
50 mili supaya nanti saat dituangkan ke dalam petri itu kita untuk memudahkan. Nah, setelah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mili baru disterilisasi ya di dalam autoclave. Sterilnya kurang lebih minimalnya 15 menit, maksimalnya 30 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Nah, jadi masukkan ke dalam autoclave, biarkan suhunya naik sampai 121 derajat Celcius. Nah, baru di sana kita berhitung waktunya. Oh, udah 121 derajat Celcius. Baru kita hitung 15 menit. Setelah 15 menit, matikan. Nanti jangan dulu langsung dibuka. Biasanya kalau ingin cepat-cepat dibuka, karena ini tekanannya masih tinggi. Itu kalau dibuka itu sangat berbahaya. Nanti kalau udah jadi, ini masukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, seperti ini. Nah, udah keluar dari autoclave, ini udah steril. Nah, setelah udah steril, tidak boleh dibuka-buka. Dibukanya nanti saat Bapak Ibu mau menggunakannya saja atau menuangkan ke dalam cawan petri. Baru menuangkan ke dalam cawan petri. Ini pencetakan plat agar. Di sini banyaknya PDA kurang lebih 15 sampai 20 mili. Jangan sampai lebih. Karena kalau dia terlalu tinggi atau data sama permukaan, itu nanti memudahkan kontaminasi gitu. Jadi ada takarannya 15 sampai 20 mili. Jadi Ibu nanti kalau Ibu bikin sop kentang, airnya jangan dibuang Bu, kumpulkan aja Bu. Simpan di lemari es gitu ya. Jadi kentangnya bisa dimakan, airnya manfaat Bu buat ini. Jadi ini udah ini udah ditimbang 20 gram. Nah, ini agarnya masukin. Ini dekorasinya masukin, timbang. Nah, kita panaskan lagi. Kita akan panaskan untuk ini kan belum homogen karena si agarnya itu harus benar-benar larut. Kita panaskan, kita dipanaskan digodok sampai benar-benar dia homogen. Dia udah homogen, udah campur, jadi agak kental kan sama kayak bikin agar. Lalu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer atau tempat botol yang Ibu nanti Bapak mudah untuk menuangkannya. Nah, sekarang kita beralih ke bikin F2 ya, untuk F2. Nah, di sini F2 kita menggunakan biji jagung, beras merah, gula putih, ada NPK sebagai sumber nutrisinya. Di sana ada. Nah, seperti ini. Ini kan suka ada ini bersihin. Nah, seperti ini nantinya. Yang ditekan Pak. Jangan terlalu tekan, tapi tekannya di gini-gini aja. Karena kalau terlalu kencang, nanti dia miselium susah. Kita langsung pakai plastik, pakai karet. Nah, gini. Nanti hitam seperti itu tadi. Betul. Tadi kultur murni bisa juga dari sini. Dari sini bisa. Jadi Bapak udah punya, tapi yang ini harus yang bersih. Jangan ada yang terkontaminasi. Jadi di sini pilahin pakai sendok teh, 1 sendok masukin. Tapi prosesnya aseptik, steril. Tapi ini harus baru sekali dari nol ininya. Kalau udah beberapa kali dari pilah dari sini nggak bisa nanti selek. Cuma sekali aja. Betul. Memang yang idealnya harusnya ada setelah dikasih bibit dipindah ke ruang namanya inkubasi. Itu yang idealnya. Simpan dulu di ruang inkubasi. Setelah penuh miseliumnya baru dibawa ke kumbung. Itu yang idealnya. Tapi sekarang karena itu memerlukan cukup ini ya modal besar. Jadi sekarang setelah diinkubasi langsung di kumbung itu di inkubasi plus untuk sekaligus menumbuhkan jamur. Yang idealnya
sebetulnya bawa dulu ke tempat inkubasi. Nah, di inkubasi itu suhunya agak panas sedikit, bisa 30 derajat sampai masih bisa 30. Nah, di sana dia pertumbuhan miselium di tempat inkubasi itu cepat. Setelah penuh baru bawa ke kumbung untuk dibuahkan. Nah, baru di kumbung diperlukan suhu yang rendah seperti yang katakan Pak Nyoman tadi, 15 derajat Celcius. Otomatis kelembabannya di atas 90%. Itu yang paling ideal sekali jamur. Tapi yang tadi Bapak tanyakan, itu panas bukan berarti nggak bisa. Tapi mungkin tumbuhnya tidak maksimal. Nah, kita di sini sama tetap kayunya menggunakan kayu albasiya. Kita udah ditimbang sebanyak 500 gram. Serbuk kayu 500 gram. Jagungnya ini 5%. Ini dedaknya 5 sampai 7%. Nah, kita akan sedikit dulu dimasukkannya. Kita aduk pakai tangan dua nggak apa-apa. Karena ini enggak ini. Kok aku enggak kayak ada tepung jagung, kapur. Jadi ini nggak pakai kotoran sapi kalau itu betul. Kalau merang, karena dia masuk golongannya merang itu jamur kompos. Kalau ini jamur kayu ini masuknya. Mungkin ada yang mau nyobain biar ngerasa gimana? Ini enggak jijik kok, enggak berbahaya. Kalau gatal ya nanti bisa digaruk-garuk sedikit lah. Jadi secara aseptik itu diusahakan kita kerja sebersih mungkin dari alat-alat sampai tempatnya juga. Jadi nanti kita kerja ini apinya nyala. Jadi ini ya, apinya ya, terus masukin ke sini. Ya. Jadi nanti alat-alatnya seperti ini yang udah kita siapkan. Selain direndam alkohol, nanti kita bakar sebentar untuk menghilangkan alkoholnya. Baru kita bisa potong-potong ini. Dipotong-potong, nanti pindahin ini ke media yang baru untuk stok ini. Terus nanti ini potong lagi, pindahin ke sini untuk jadi seperti ini. Ya, jadi dari situ belum langsung bisa di sini, harus steril dulu. Karena sampai tahap itu baru setengah matang istilahnya Bu, belum jadi, setengah jadi. Steril dulu. Kenapa Pak? Steril pakai otoklah. Direbusnya pakai otoklah. Ya. Berapa lama tuh? Kalau dari awal sampai beres itu sekitar 1 jam kalau untuk CDA. Karena kan butuh waktu untuk memanaskan dulu airnya, biar uapnya keluar dulu, uap panasnya. Setelah uapnya panas keluar, tekanannya kan nanti nyampe satu atmosfer itunya ya. Makanya ini mah bertekanan, bukan panci kayak presto biasa. Itu tekanannya. Ini dari steril, ini di lab kemarin. Ini kan sama sebetulnya medianya sama, PDA juga. Ini masih kosong kan? Ini yang udah ada isinya. Ini untuk stok kultur dari juga. Ya? Dari sini. Oh, dimasukin ke sini. Oh, udah penuh seperti ini. Jadi bisa pakai kayak gini. Ya. Bisa pakai kayak gini. Kalau ini untuk penyimpanan saja. Kalau ini kita untuk produksi kebikin ini. Meminimalisir kontaminasi. Kalau di ruang tertutup itu kaca gitu bisa nggak? Ya, sebaiknya memang begitu Pak. Ya. Kalau satu aja boleh. Udah simpannya begitu. Kalau udah penuh ke dalamnya sampai gini Pak, udah putih begini. Asalnya kan hitam seperti ini. Ini saya kasih lihat hanya buat praktek ya. Nanti kalau untuk kerjanya nggak bisa dibuka-buka seperti ini tuh. Seperti ini. Dalamnya tuh kan udah jadi ini kan, udah putihnya udah sampai ke dalam. Asalnya kan begini kan. Nah, kita tinggal sendok begini aja. Pindahin ke meja yang baru, yang masih kosong, yang belum ada ininya. Secepat mungkin. Secepat mungkin. Sudah. Tutup lagi. Kasih tanggal. Kasih tanggal, tinggal diinkubasi. Nah, itu. Isi di dalamnya ya. Ya. Oke, selamat siang Ibu dan Bapak. Kami dari TV ingin mewawancarai kegiatan yang setelah Ibu Bapak laksanakan. Terutama saya lihat di situ ada Yayasan Purna Bakti Ganesha. Sekarang ini kelihatannya sedang melakukan pelatihan. Kira-kira apa sih Bu tujuan dan sasaran yang akan Ibu capai dalam pelatihan kegiatan ini? Ya, baiklah, terima kasih.
Jadi kami dari Yayasan Harmoni Purnabakti Ganesha menyelenggarakan kali ini, jadi berlangsung 2 hari, sejak tanggal 6 kemarin dan tanggal 7 kemarin. Tanggal 7 hari ini kita mengadakan pelatihan budidaya jamur tiram, dan budidaya ini kami peruntukkan untuk para purnabakti atau teman-teman pegawai non-dosen di ITB yang akan menjalani masa pensiun. Selain itu juga kami umum juga bisa ikut serta. Jadi maksudnya pelatihan ini adalah untuk berbagi ilmu kepada mereka, mungkin untuk bekal mereka dalam menjalani masa pensiun nanti. Selain itu juga mungkin nanti si peserta-peserta ini juga bisa knowledge sharing khusus tentang pelatihan ini. Tapi pelatihan budidaya jamur. Tapi mungkin juga bisa saya jelaskan bahwa program Yayasan Harmoni Purnabakti Ganesha tidak hanya pelatihan jamur saja. Mungkin ke depan juga kita akan mengadakan beberapa pelatihan-pelatihan itu sesuai dengan program yang telah kami susun. Di antaranya ya untuk public speaking, untuk meningkatkan kepercayaan diri, dan masih banyak lagi. Begitu kira-kira Pak. Lalu gini Bu, ini 2 hari ini kan sudah dilatih para pencana purnabakti ya. Itu harapan beliau kira-kira apakah target misalkan apa setelah pelatihan ada kita motivasi, lalu ada kelanjutannya nggak, misalkan apa namanya purna pelatihan itu apa yang akan kita? Iya, sebetulnya kita terus mengawal mereka. Jadi kita tidak hanya memberi pelatihan saja, tapi setelah pelatihan kami khususnya timnya Profesor Nyoman itu juga bersedia bila untuk konsultasi, tentunya konsultasi gratis, karena kelihatannya ya Bu banyak yang berminat ya untuk membuat juga hal-hal seperti yang ada di tempat ini, untuk apa, membudidayakan jamur. Betul ya Bu ya, tertarik nggak Bu? Sangat tertarik untuk budidaya jamur ini, apalagi kita sebagai staf di ITB itu udah didukung penuh oleh ITB dan mensupport penuh untuk semua stafnya, untuk sebelum purnabakti untuk dibekalin dan diarahkan untuk wira swasta. Jadi ada kegiatan setelah untuk pensiun. Terima kasih Bu. Mungkin itu aja sebentar. Iya, yang tentunya satu lagi mungkin jadi keahlian kalian ini yang bisa menambah uang pensiun nanti ya, kesejahteraan, menambah kesejahteraan keluarga tentunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali dari Pak Aryo, barangkali ada yang perlu sampaikan. Ya, saya sendiri sependapat dengan apa yang dikatakan tadi Bu Dora sebagai ketua pelaksana. Memang kita harapkan memang pelatihan ini bisa berkelanjutan. Jadi seperti tadi dikatakan Bu Dora bahwa memang pelatihan ini hanya tidak sampai sini tapi akan terus berlanjut, seperti pendidikan berkelanjutan, sehingga seperti tadi Ibu ini tertarik, itu nanti kita akan tetap mendampingi, mengawal. Seperti itu aja mungkin Pak. Oke, mungkin itu Bu. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu nggak ditanya Mas.